semua jemaat Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah online kita untuk minggu ini. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan, perlindungan, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan setiap pribadi kita, sehingga pada hari ini kita dapat bernafas dan menikmati keajaiban Tuhan dalam setiap pribadi kita. Oke, mari saya mau kongsikan dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Bersyukur dengan Tuhan karena kebaikan dan kesetiaan Tuhan itu nyata bagi setiap pribadi kita, dan kita melihat, menikmati keajaiban Tuhan sehingga pada hari ini. Mari kita memuji, menyembah Tuhan, naikkan pujian syukur kita hanya bagi nama Yesus Kristus. Sebelum kita mula, mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Allah yang setia bagi hidup setiap kami. Kami bersyukur Tuhan sehingga pada hari ini kami dapat menikmati keajaiban-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Bapa atas hidup yang Engkau beri buat kami, kekuatan, kesehatan, perlindungan yang Tuhan beri. Tuhan, terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami pada saat ini untuk menguji, menyembah Engkau, menyatakan pujian syukur kami hanya bagi nama Engkau Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Bapa, ini pujian syukur hormat kami bagi nama-Mu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa, dan pada saat ini Roh Kudus-Mu Tuhan bekerjalah dalam setiap hati, setiap telinga yang mendengar pada saat ini, setiap mata yang melihat pada saat ini, setiap hati akan dijamah Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus bagi setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Anak dan Bapa Roh Kudus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita menikmati hadirat Tuhan dengan pujian dan penyembahan ini.
surga, sebab Kau suriakan perisaiku. Mari kita katakan, jiwaku merindu. Kami merindukan Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada pada saat ini, bahkan kami berada di rumah, bahkan di office ataupun dimana-mana kami Tuhan, saat kami memuji menyembah Tuhan, kami percaya hadirat-Mu Tuhan ada di tempat ini, menjamah setiap kami Tuhan. Dan ku katakan jiwaku, angkat suara ke surga, sebab Kau suriakan perisaiku. Jiwaku sungguh mengasihi-Mu, terangkat dalam hadirat-Mu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Mari dari hati kita yang terdalam kita katakan, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan, kami rindu pada dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu. Kami persiapkan hati kami untuk mendengar daripada firman-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada pada saat ini, apapun yang kami alami Tuhan, kami istirahatkan bahwa hadirat-Mu Tuhan tercurah bagi setiap kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami dikuatkan, kami dipulihkan. Hati kami tertuju hanya kepada Engkau, dan kami sentiasa berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami memuji, kami memuliakan nama-Mu. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ada di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom. Apa kabar saudara-saudari sekalian? Saya berharap agar semua berada di dalam kondisi yang sehat, aman, dan tentram, di samping keluarga semuanya. Satu hal yang sangat penting, bahwa kesatuan kita di dalam Tuhan adalah hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan, bahkan menyenangkan hati kita bersama-sama. Satu hal yang sangat pasti, bahwa Tuhan ada dan Tuhan menyertai kita dari tempat kita bersama pada pagi hari ini. Kiranya dimanapun kita berada pada saat ini menyaksikan ibadah atas talian ini, mendatangkan sesuatu yang baru dan indah serta mengembirakan kita bersama-sama pagi hari ini. Mari kita datang menghadap Tuhan di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, pada pagi ini kami sangat mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan di dalam pelayanan Praise and Worship. Sebentar tadi kami telah menaikkan puji sembah kami untuk mengagungkan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami berdoa menyerahkan masa seterusnya untuk kami belajar daripada firman Tuhan. Biarlah Roh Allah mendahului dan menyertai kami, supaya melalui pelayanan firman Tuhan akan memberkati kami bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan, kami juga mengingatkan untuk semua ibadah yang berlangsung pada pagi ini, baik yang di rumah
masing-masing, baik di gereja maupun atas talian, sepertinya kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau bersama kami Tuhan, dan anak-anak-Mu yang Engkau telah siapkan dalam pelayanan Tuhan pagi ini, Engkau satukan kami di dalam pelayanan Tuhan untuk dapat menyampaikan maksud Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan yang dilayani pada pagi hari ini. Kuasa iblis, roh-roh yang daripada dunia yang coba mengganggu pendengaran kami, dalam nama Yesus kami katakan dan usir segala roh-roh dan kuasa-kuasa daripada dunia ini. Biarlah hanya kuasa Allah menyertai kami hingga selesai ibadah kami pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi ini saya akan membawa kita untuk belajar firman Tuhan, yaitu kegembiraan orang yang mencari Tuhan. Kegembiraan orang yang mencari Tuhan. Dari kitab Mazmur 40 ayat yang ke-7, terjemahan Berita Baik. Semoga semua orang yang datang kepadamu bergembira dan bersukacita. Semoga mereka yang bersyukur bagi penyelamatanmu senantiasa berkata, sungguh agungnya Tuhan. Ungkapan yang mengembirakan bahwa sukacita dan kegembiraan sejati bagi manusia hanya ada ketika kita mencari Tuhan. Sukacita dan kegembiraan sejati bagi manusia hanya ada ketika kita hidup di dalam Tuhan. Bukan hidup di dalam dunia, bukan waktu kita mencari sesuatu yang di dunia ini, tetapi hanya sewaktu kita mencari Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Bagaimana Tuhan mengembirakan umatnya? Bagaimana Tuhan mengembirakan kita? Yang pertama, yaitu saat kita beribadah ataupun saat kita mencari wajahnya. Ada sukacita dalam beribadah kepada Tuhan. Mazmur 122 ayat yang pertama, terjemahan Berita Baik berkata, lagu ziarah oleh Daud. Aku gembira apabila orang berkata, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Beribadah, pergi ke rumah Tuhan, dikatakan di sini merupakan suatu kegembiraan bagi pemazmur. Saya percaya ini juga dirasai oleh setiap kita pada masa ini. Setelah adanya penularan COVID-19 dari tahun yang lepas dan diadakan SOP sejak bulan Maret tahun lepas, kita tidak dibenarkan lagi untuk pergi beribadah ke dalam gereja. Daripada itu sampai ke hari ini, untuk gereja kita BM Press Valley, kita belum lagi mengadakan ibadah di gereja. Seandainya ada satu perintah daripada pihak kerajaan ataupun SOP mengatakan sekarang orang Kristen boleh datang ke gereja dan beribadah seperti biasanya, saya percaya kita juga akan mengalami satu sukacita, kegembiraan yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Oleh karena sekian lama kita tidak bersama-sama lagi beribadah di dalam gereja. Nah, berada di rumah Tuhan itu mendatangkan kegembiraan bagi seseorang yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah yang dikatakan oleh pemazmur di sini. Aku gembira apabila orang berkata, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Ibadah memberi sukacita, karena ibadah itu memberi keuntungan yang sangat besar bagi orang yang beribadah kepada Tuhan. Ibadah memberi sukacita jika kita beribadah dengan segenap hati. 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-20, terjemahan Berita Baik juga, Samuel menjawab, jangan takut,
Walaupun kamu sudah melakukan perkara yang jahat, jangan belakangi Tuhan. Tetaplah mengabdi kepadanya dan dengan sepenuh hati. Mengabdi, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini yang membawa orang Kristen mengalami suatu keuntungan yang besar. Ini yang membuat orang percaya itu pasti akan mengalami kegembiraan di dalam kehidupan kita kalau kita datang di dalam gereja beribadah dengan segenap hati. Kalau kita datang hanya ikut-ikutan sahaja, ikut orang memuji Tuhan, ikut orang berdoa, ikut orang mendengar firman Tuhan, orang lain mengangkat tangan, kita angkat tangan juga, tetapi tidak akan mengalami kegembiraan. Oleh karena kita tidak melakukannya dengan segenap hati. Dan itulah yang perlu kita pelajari pada hari ini. Caranya Tuhan untuk mengembirakan umatnya, caranya Tuhan untuk mengembirakan kita adalah waktu kita beribadah dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Ibadah memberi sukacita jika dikerjakan, jika dilakukan dengan tulus ikhlas, ya, daripada hati kita yang bersih, daripada hati kita yang suci, hati kita yang murni, yang penuh ikhlas datang ke hadirat Tuhan. Dan inilah yang mendatangkan, mengembirakan hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh itu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya di rumah Tuhan, bukan hanya di dalam gereja, tapi di rumah kita masing-masing sekalipun, jika kita melakukan ibadah itu dengan segenap hati, dengan tulus hati, dengan ikhlas hati kepada Tuhan, kita pasti akan mengalami kegembiraan. Karena itulah yang Tuhan mau lakukan, itulah caranya Tuhan melakukan sesuatu untuk anak-anaknya, supaya kita lebih yakin, lebih pasti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bertindak, adalah Tuhan yang hidup. Oleh itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua kita perhatikan di sini, yaitu saat kita berdoa. Dalam doa, Allah membahagiakan umatnya karena di hadapan Allah ada sukacita yang berlimpah-limpah. Dalam doa, Allah membahagiakan umatnya karena di hadapan Allah ada sukacita yang berlimpah-limpah. Mazmur 16 ayat 11, terjemahan Berita Baik. Jalan yang menuju kehidupan Engkau tunjukkan kepadaku. Hadiratmu mengembirakan aku dan senantiasa membahagiakan aku. Dalam doa, Tuhan membahagiakan kita karena dalam menghadap Tuhan, di dalam doa itu pun suatu tindakan sukacita. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, waktu kita menghadap Tuhan di dalam doa, dan Tuhan ada di samping kita, dan Tuhan mendengar doa-doa kita, dan inilah yang memberikan suatu sukacita, inilah yang mengembirakan hati kita. Sebab doa yang kita persembahkan, doa yang kita panjatkan kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Sebab Tuhan akan memperhatikan, sebab Tuhan mendengar doa kita sebagai anak-anaknya. Mazmur 43 ayat yang keempat, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Pemazmur mengatakan di sini bahwa waktu dia menghadap Allah, dia mengalami suatu sukacita, kegembiraan. Waktu dia mempersembahkan syukurnya kepada Tuhan. Nah, apabila
orang percaya itu selaku anak-anak Tuhan mempersembahkan doa dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan, dan doa-doa yang kita persembahkan kepada Tuhan pasti didengar dan pasti dijawab oleh Tuhan. Cepat, lambat itu adalah hak Tuhan. Yang pasti doa itu akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dalam doa, Tuhan membahagiakan kita karena jawaban doa dan pertolongan yang Tuhan berikan karena kita berdoa. Tuhan memberikan suatu kemampuan. Tuhan menolong, memberikan kita kekuatan untuk dapat terus berdoa dan berdoa kepada Tuhan. 1 Samuel pasal 2 ayat 1, menurut berita baik, kemudian Hana berdoa, Tuhan mengembirakan hatiku, alangkah bahagianya aku, karena apa yang sudah dilakukannya bagiku. Sekarang aku mentertawakan musuhku, alangkah sukacitanya aku, karena Allah sudah menolong aku. Doa Hana didengar dan dijawab oleh Tuhan. Maka itu dia mengatakan semua itu oleh karena pertolongan Tuhan. Jadi kita merasa bahagia, kita merasa sukacita bahwa dalam keadaan apa sekalipun, dalam situasi apapun yang kita hadapi dan kita alami dalam kehidupan kita, pertolongan Tuhan itu tidak akan terlepas daripada kita. Yang perlu kita di sini adalah untuk terus berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Itulah yang kita dapat lihat di sini. Kegembiraan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, yaitu sewaktu kita melayani Dia. Sewaktu kita melayani Tuhan. Ada sukacita di dalam pekerjaan Tuhan. Ada sukacita di dalam hal kita melayani Tuhan. Mazmur 92 ayat yang kelima, sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Kayak pemazmur mengatakan, aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Waktu dia mengerjakan pekerjaan Tuhan, waktu kita melayani pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, dalam hal inilah kita mengalami kegembiraan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang dalam kesukaran, dalam kesulitan waktu melakukan tugas pelayanan ataupun bekerja bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya dalam keadaan yang bagaimana sekalipun kita dalam melakukan pelayanan Tuhan, waktu senang dan waktu susah, mata Tuhan tertumpu kepada setiap kita. Perhatian Tuhan itu ada pada setiap kita. Pertolongan Tuhan itu pasti akan berlaku bila Tuhan bertindak dalam rencananya sendiri. Dan dalam semua itu, sewaktu kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan itu dengan tekun dan serta memandang kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, maka setiap pertolongan Tuhan itu pasti menyertai kita sebagai anak-anak-Nya. Ada sukacita dalam pelayanan karena setiap pengorbanan dalam pelayanan Tuhan ada upah, ada pahala. Jadi sebagai orang percaya, di sini satu hal yang sungguh meyakinkan
setiap pribadi kita untuk mengalami dan memperolehi kegembiraan di dalam pelayanan Tuhan, sebab ada upah, ada hadiah yang akan diterima oleh setiap orang yang melayani dalam pelayanan Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 berkata, terjemahan Berita Baik, oleh itu saudara-saudara yang aku kasihi, hendaklah kamu teguh dan kukuh. Hendaklah kamu rajin bekerja untuk Tuhan, karena kamu tahu bahwa semua yang kamu lakukan untuk Tuhan tidak sia-sia. Berarti, sewaktu kita melakukan setiap tugas pelayanan itu, serta bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka apapun yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Berarti di sini tidak sia-sia. Setiap apa yang kita kerjakan bagi Tuhan, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan, semuanya diperhatikan oleh Tuhan. Sedang kita melayani pekerjaan Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan yang terlebih dahulu melayani kita. Dalam hal itu pun adalah caranya Tuhan memberi kegembiraan kepada kita. Tuhan mengembirakan kita saat kita beribadah, saat kita berdoa, dan saat kita melayani Dia. Oleh itu, lakukanlah semuanya dengan segenap hati. Jika kita sungguh-sungguh ingin mengalami kegembiraan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai gereja Tuhan yang mencari Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Saya percaya melalui pelayanan firman Tuhan ini akan memberi dan membawa kita untuk mengalami sesuatu kegembiraan yang sangat baru dan luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi umat Tuhan yang tetap memandang kepada Tuhan di dalam kehidupan kita setiap pribadi. Demikianlah sedikit pelayanan firman Tuhan yang kita dengar bersama pada hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di surga, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan dari permulaan ibadah, atas talian bermula sehingga selesai dengan keadaan yang baik. Semuanya bukan karena kemampuan kami, tetapi karena penyertaan Tuhan di dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pada saat ini, serahkan bagi setiap anak Tuhan yang sudah mendengar. Biarlah kami diberkati Tuhan, dan biarlah kami mempunyai suatu kekuatan yang baru untuk tetap mengikuti Tuhan dan dekat dengan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini, berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Di dalam keadaan kami di tengah-tengah penularan COVID-19, jadikan kami gereja yang tetap merindukan Tuhan. Jadikan kami orang Kristen yang tetap dekat dengan Tuhan. Jadikan kami keluarga-keluarga yang mengutamakan Tuhan di tempat kami masing-masing, supaya kami selalu dikuatkan oleh Tuhan dan menjadikan kami orang percaya yang tetap di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa ini kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Sekian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.